Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu di dalam hadis Al-Qudsi yang diterangkan oleh Imam Syafi'i, barang siapa taat kepadaku, aku pun tidak akan meninggalkan kalian. Kalau dikembalikan kepada Al-Quran, wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian Allah Ta'ala sayangnya, iradahnya kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala ngelatini, melayani bagi orang-orang yang taat kepadanya. Kalau tidak, mana mungkin Allah Ta'ala akan melayaninya. Jadi jangan salahkan. Di dalam keberadaan kita taat kepada Allah, karena taat itu sendiri akan membersihkan lubuk hati kita yang selalu dikotori oleh sesuatu hal yang terkadang membuat hijab hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu sadar atau tidak. Maka kewajiban kita untuk hubungan kita kepada Allah yang selalu baik, yang pertama harus menanamkan di hati kita semuanya selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Itu kuncinya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaikum bihusnudzon. Selalu kita berprasangka kepada Allah yang baik. Dalam melihat sesuatu kodrat iradatnya, kita akan selalu menerima dengan baik. Tapi sulit. Teorinya gampang. Satu contoh yang contoh yang ringan. Ketika kita minta kepada Allah keperluan yang besar, ternyata mendapatkannya kecil, Allah Ta'ala memberikan tidak besar. Kalau hati tidak tertata dengan baik, hatinya muring-muring, gundel. Terkadang tanya pada dirinya sendiri, tapi tidak membuat solusi. Contohnya, kita itu kurang apa sih kalau malam tahajud sudah, baca Quran sudah, dapat dari kiai suruh baca ini kami baca, dari Habib ini kita dapat ijazah kami baca, baca selawat, baca bismillah kami baca. Apapun yang diberi tidak pernah kita tinggalkan, kami baca. Sholat duha pun kita menjalankan, hampir tidak pernah tinggal.
ujungnya bertanya, sebenarnya salah kita ini apa sih? Kok tidak diijabah? Lu kok tanya? Ini kan lucu namanya. Nggak usah tanya, korek introspeksi. Ada sesuatu hal yang mengganjal, mungkin mulut kita kurang baik, hati kita kurang baik, bisa saja menutup atau hijab doa kita, permintaan kita kepada Allah. Itu satu hal yang kelihatannya gampang tapi sulit. Ketika kita bertanya, salah kita apa? Ya kita beri contoh saja yang kecil. Ketika anak kita itu yang umur 7 tahun, 10 tahun kurang, yang masih keibu-ibuan, mainan pasaran, tanah, kelapa pisang dibikin kerupuk-kerupukan dan lain sebagainya, namanya anak-anak. Tangannya kotor, sedang asiknya main, ibunya datang membawa makanan. Langsung saja minta ke dalam mengejar ibunya. Ibunya mengetahui tangannya kotor, ya nggak diberi. Karena kalau diberi, ini tangan yang kandungan enzimnya keluar dari otak kecil, dari jantung yang selalu basah di tangannya, telah mainan tanah dan lain sebagainya. Ini kalau diberi malah menjadikan mafsadat kurang baik pada jasmaninya, pada fisiknya. Karena apa? Tangannya kotor. Manusia saja seorang ibu bisa diberi yang demikian ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kalau kita tidak diberi, lihat tangan kita benar tidak. Nanti kalau sudah ketemu, kita kembali kepada Allah, prasangkanya insya Allah baik kalau taatnya benar. Waduh, ya pantas kalau saya tidak diberi, kelakuan saya masih badak begini. Ya Allah, matur nuwun. Gusti lu gak diberi kok malah matur nuwun. Karena selalu melihat Allah dengan pandangan baik. Nah di situ. Tapi coba kalau selalu pandangannya kurang menerima, mana mungkin akan menjadi orang yang ahli syukur. Maka untuk mendorong kekuatan to'ah kita kepada Allah, sejauh mana kita bisa menghiasi pertama 5 perkara dari tutur kata kita, supaya tutur kata kita terlatih mulutnya. Sewaktu kita taat kepada Allah, bisa menghapus apa yang tumbuh dalam hati kita, merasa kuasa. Ini penyakit paling utama. Akhirnya setelah baca wiridan yang macam-macam kayak nagih hutang. Ya tadi saya sudah baca ini, kok belum diijabah. Kowe ngutangake karo Allah Ta'ala. Oh ini ketaatan kok kaya ngutangke, kayak menghutangi. Padahal itu kewajiban ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu contoh. Akhirnya kita sadar
Karena ketaatan kita kepada Allah, selalu melihat prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada akunya. Supaya hilang itu gimana? Aku iso maca iki, saya sudah membaca 1 khataman Al-Quran, saya kalau malam 40 Yasin, merasa kuat, merasa tertolong. Ini hilangi sedikit demi sedikit di hati kita, nanti diberi oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Memintanya dengan penuh kesombongan, itu kotoran di antaranya, kita tidak sadar. Tidak memohon kepada Allah dengan segala kekurangannya, apa yang ada pada pribadinya. Nah, kalau sadar dengan penuh kesadaran ketika kita minta kepada Allah, kefakiran kita, segala kekurangan kita, banyak dosa kita, dan lain sebagainya, langsung diberi. Karena apa? Mintanya tidak dengan kesombongan. Tapi kalau mintanya kepada Allah Ta'ala, degek, minta tapi tidak sadar. Kalau orang mau minta, balikannya kalimat minta itu fakir. Pandai meminta tapi tidak merasa dirinya fakir, loh itu penyakit. Coba kalau kita sadar kita dalam keadaan kekurangan, kefakiran kita, menundukkan kepala, hatinya ikut menundukkan. Karena apa? Sadar kekurangan-kekurangan kita, tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci orang doa di antaranya. Kalau kita boleh kebablas ngomong puasa gitu, silahkan. Mau puasa bagus, namanya tirakat. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, maksudnya tirakat gitu, masih saja puasanya masih belum bisa membersihkan hatinya, ya sulit. Saya serba ter. Inilah di antaranya. Nah, coba kita hiasi hati kita, tutur kata kita dengan penuh kefakiran, selalu memandang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala apa yang diciptakan dan pemberiannya. Selalu kita mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah, maha agung Allah. Selalu lisannya tertutup dengan kalimat Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Sudah begitu besarnya kita melihat keagungan Allah, ditutup lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa? Berarti kita itu kecil kalau kita sudah berani mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah. Kemana kita? Hilang. Tidak berani lalu mengucapkan saya. Karena apa? Melihat keagungannya Allah Ta'ala, kembali kepada segala kekurangannya pada diri kita, diingatkan oleh doa kita sendiri apa tadi? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Loh, itu kalau sudah bisa begitu, ya memang nyun sewu, kelihatannya gampang tapi sulit. Saya sendiri masih belum mampu. Saya pribadi ini masih belum mampu, masih kekurangannya masih banyak sekali. Ya Allah, terkadang banyaknya manusia begini pengajian, terkadang mengundang kesombongan, ngotori hati kita, itu tidak sadar. Ini penyakit. Wah, Habib Lutfi pengaruhnya hebat. Habib Lutfi kalau pengajian Kliwonan begini banyaknya, apalagi kalau mau salaman berjubel begitu. Ini penyakit semuanya bagi
Orang-orang yang mentakdim kepada gurunya itu kewajiban, tapi jatuhnya kepada diri kita. Kalau kita tidak bisa menjaganya, dodone melar. Terus siapa akunya keluar. Belum kenal lu sama gua. Apa mana sing salaman ndak ngandung tangan, gini saja. Belum kenal lu sama gua. Ini yang berbicara hati, bukan mulut. Ya nggak ada yang dengar, cuma Allah yang mendengarkannya. Nah ini yang demikian itu dipelihara, hebat. Akhirnya gemuk, akunya gemuk, udah kenal sama saya sampai tambah gemuk. Belum kenal lu sama gua, tambah gemuk. Nah ini penyakit. Kita masih tertipu dengan begitu dan begitu. Maka dengan adanya pengajian tarekah ini akan sedikit demi sedikit akan menghapus kotoran-kotoran apa yang ada pada diri kita masing-masing. Dan selanjutnya hati kita, mata kita, dan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.